Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama lagi bulan suci Ramadan 1443 Hijriah akan berlalu. Tuntas sudah umat Islam di seluruh penjuru dunia menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Maka tibalah saatnya bagi mereka untuk meraih yang namanya kemenangan. Namun kemenangan seperti apa? Siapakah orang yang disebut dengan pemenang tersebut? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beragam kemenangan yang bisa diraih oleh seorang muslim setelah melewati ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan itu. Ketika seorang muslim berpuasa dengan benar-benar menghayati makna daripada puasa itu, maka orang ini sesungguhnya dia bisa mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah dia berhasil melawan syahwat dan hal-hal negatif yang menimbulkan keburukan bagi dirinya. Jangankan hal-hal yang negatif, jangankan hal-hal yang maksiat, sesuatu yang boleh saja di luar bulan Ramadan, di siang hari, makan, minum, itu dibolehkan. Tapi di bulan Ramadan dia bisa menahannya. Tentu ketika dia bisa menahan sesuatu yang dibolehkan, apalagi menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ketika kaum muslimin merutinkan diri membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, bahkan dia mampu menghatamkan 1 kali, 2 kali, bahkan lebih dari itu, maka itu pun bisa disebut dengan kemenangan. Selama bulan Ramadan ada berbagai macam ibadah yang bisa dilakukan. Di antaranya sholat tarawih, sholat witir. Mereka rajin dan khusyuk menunaikan sholat malam ini dari awal hingga akhir Ramadan. Itu pun merupakan sebuah prestasi. Sehingga seorang muslim yang disebut meraih kemenangan adalah mereka yang diampuni dosanya dan diterima pahala ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau siapa yang melaksanakan salat tarawih karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemudian dalam hadis lain Rasul juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Riwayat lain menyampaikan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan qiyam pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi seorang yang telah berpuasa dengan sebenar-benarnya, maka ia sesungguhnya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tentu amal ibadahnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan itu semuanya, maka dia menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan tentu mereka kembali kepada fitrah. Artinya ia bersih dan terbebas dari segala dosa. Inilah sesungguhnya kemenangan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Bagaimana dia kembali kepada fitrah. Bagaimana dia kembali kepada kesucian. Ia bersih, terbebas dari berbagai dosa. Ini adalah sebuah kemenangan yang sangat besar yang didapatkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kemenangan yang sesungguhnya yang harus dijaga oleh setiap kaum muslimin. Kemenangan ini bisa didapat mereka yang mampu menjaga dan konsistensi dengan ibadahnya. Bahkan mungkin setelah selesai Ramadan. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul? Syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu. Kemudian menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu. Dan membangunkan keluarganya. Kenapa Rasul lakukan ini? Karena ini bagian dari bagaimana Rasul menjaga konsistensi dalam ibadah ini. Inilah yang disebut dengan bahasa kita istiqamah.
Orang-orang yang istiqomah ini dia selalu semangat dalam beribadah dan bekerja tanpa malas. Ia akan selalu mengoptimalkan potensi dengan baik dan terarah. Karena ujung-ujungnya bagaimana menuju finishing touch husnul khatimah. Bagaimana menuju pribadi-pribadi yang dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan selama Ramadan hendaklah bisa diteruskan. Hendaklah bisa dipertahankan hingga bulan-bulan berikutnya. Itulah sesungguhnya kemenangan yang sesungguhnya. Untuk menjaga hal tersebut, tentu yang pertama kita harus selalu menjaga niatan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada ungkapan seorang ulama, sesuatu yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka akan kekal. Tetapi sesuatu yang dilakukan bukan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah kekal. Kemudian supaya istiqomah itu tetap terjaga dalam diri kita, maka yang bisa kita lakukan sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya adalah bahwa untuk mempertahankan ibadah ini memerlukan kawan-kawan yang selalu mengingatkan kita dalam kebenaran, selalu mengingatkan kita dalam kesabaran. Inilah perlu namanya komunitas-komunitas kebaikan. Maka insya Allah ketika kita punya niatan yang baik, kemudian kita pun memiliki teman-teman, kawan-kawan di sekeliling kita yang selalu mengingatkan dalam kebaikan ini, maka insya Allah itu semuanya kita akan menjadi orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan ini. Dan tentu kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kemenangan yang paling tinggi adalah ketika kelak kita masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Tentu adalah ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya termasuk minal aidina wal faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dihapuskan dosa-dosa kita, kemenangan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita bisa istiqamah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, kita pun bisa menjaga syahwat kita, bisa menjaga nafsu kita, dan tentu kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.